Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,39%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam Bitcoin masih bisa dibilang minus ya di 0,34%, disusul oleh Ethereum juga minus di 0,59%. Kemudian untuk BNB juga minus di 0,73% ya. Untuk SRP hijau tapi tidak terlalu signifikan ya di 0,31%. Untuk Dogecoin juga sama, tidak terlalu signifikan, disusul oleh Cardano juga sama. Dan untuk Solana ini untuk kenaikannya cukup lumayan lah hari ini ya di 3%. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk pergerakan altcoin tampaknya ya tidak terlalu signifikan guys kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys, dan rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1 rupiah saja. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari chart Bitcoin terlihat di sini ya. Untuk time frame daily terlihat untuk close candle-nya kemarin ini hijau, dan sebenarnya kalau saya bilang sih bagus ya untuk pola candle yang terbentuk. Harusnya ini bisa men-trigger untuk kenaikan harga Bitcoin selanjutnya. Dan di MA20 untuk time frame daily-nya masih menjadi titik support yang cukup kuat ya di harga rata-rata 29 ribuan guys. Kalian bisa tunggu untuk DCA-nya di 29.000 ya atau di 28.500 guys untuk lebih konservatifnya ya. Kita nanti akan update lagi untuk harganya, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa prediksi Bitcoin Spot ETF dari mantan pejabat SEC katanya tidak bisa disetujui sekarang, dan persetujuan tergantung dari pemilu Amerika Serikat nanti guys. Jadi mantan pejabat SEC yaitu John Reed Stark, dia mengungkapkan prediksinya tentang kemungkinan persetujuan Bitcoin Spot ETF. Perdebatan baru-baru ini tentang persetujuan ETF Spot Bitcoin telah mengambil giliran yang menarik ya, karena mantan pejabat SEC yaitu John Reed Stark berbagi pandangannya ya tentang masalah ini guys. Reed Stark, nama yang dihormati di bidang regulasi keuangan, percaya bahwa SEC saat ini mungkin tidak akan menyetujui aplikasi ETF spot Bitcoin karena alasan kuat yang dikutip oleh para ahli independen. Namun ya, hal ini juga meningkatkan kemungkinan pergeseran signifikan dalam dinamika regulasi mata uang kripto setelah pemilihan presiden 2024. Stark juga memulai dengan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang, yaitu akankah SEC saat ini menyetujui salah satu aplikasi ETF spot Bitcoin baru-baru ini. Dan Stark menyuarakan keraguannya ya tentang masalah ini dan menggarisbawahi bahwa better markers yang terdiri dari para ahli independen dan tidak bias menyajikan argumen yang kuat ya untuk menentang dukungan tersebut guys. Sejalan dengan analisis better markers, Stark mencatat bahwa surat-surat komentar ini menyoroti alasan keengganan SEC untuk memberi lampu hijau ya pada ETF spot Bitcoin. Stark juga membahas konsekuensi potensial dari kemenangan Partai Republik dalam pemilihan presiden 2024 nanti guys. Pakar ini juga berpendapat bahwa jika kandidat dari Partai Republik menang dalam pemilu Amerika Serikat, pendekatan pemerintah Amerika Serikat terhadap mata uang kripto ini dapat berubah secara radikal guys. Jadi menurut Stark, SEC yang dipimpin oleh Partai Republik dapat melakukannya, mengurangi sanksi kripto, di mana SEC baru di bawah kepemimpinan Partai Republik ini dapat lebih fokus pada kasus-kasus penipuan sambil mengurangi upaya penegakan hukum atas pelanggaran catatan murni di ruang kripto. Meningkatkan sikap ramah kripto, Stark percaya ya bahwa SEC yang dipimpin oleh Partai Republik mungkin lebih terbuka untuk menyetujui ETF spot Bitcoin dan mengadopsi langkah-langkah regulasi ramah kripto lainnya guys. Jadi kita tunggu aja apakah benar nanti ya hasil pemilihan presiden Amerika Serikat nanti akan berpengaruh terhadap keputusan SEC ya untuk aplikasi spot Bitcoin ETF ini. Berarti ini akan sangat cukup menarik untuk diikuti guys, dan kita akan update lagi nanti. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph ya, dan di sini diinformasikan bahwa masih berhubungan dengan SEC juga ya, dan juga ETF, di mana keputusan SEC tentang ETF Bitcoin ini tidak akan mengabaikan raksasa Wall Street guys. Jadi pertimbangan Komisi Sekuritas dan juga bursa yang berkepanjangan mengenai ETF Bitcoin Spot memicu ekspektasi akan adanya keputusan bersama untuk semua aplikasi. Penundaan dari SEC dalam memutuskan apakah akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin di Amerika Serikat memicu ekspektasi bahwa keputusan akhir akan datang dalam kelompok yang mencakup para pemain utama di Wall Street, termasuk BlackRock dan juga Fidelity. SEC sedang menganalisis ya total 8 aplikasi untuk ETF spot Bitcoin setelah penundaan dan penolakan produk kripto di masa lalu dalam beberapa tahun terakhir guys. Perusahaan yang akan mengambil keputusan adalah ARK Invest dan 21 Shares, Bitwise, BlackRock, VanEck, Wisdom
Freedom Tree, Invesco, dan Galaxy Digital, Fidelity, dan juga Valkyrie. Bersama-sama perusahaan-perusahaan tersebut mengelola lebih dari 15 triliun dolar ya untuk aset globalnya guys. Pada 11 Agustus, regulator pasar Amerika Serikat membuka periode komentar selama 21 hari untuk ARK21 Shares Bitcoin ETF, dan sesuai dengan pengajuan tersebut, SEC mencari jawaban apakah proposal ARK21 Shares dirancang untuk mencegah tindakan dan praktik penipuan dan manipulasi, serta apakah Bitcoin pasar rentan terhadap manipulasi. Selain itu ya, regulator menyuarakan keprihatinan tentang perjanjian pembagian pengawasan Coinbase, meminta para komentator untuk memeriksa apakah partisipasi Coinbase dalam pengawasan ETF pada kenyataannya ya membantu mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah penipuan dan manipulasi harga Bitcoin. Penundaan ini tidak terlalu berdampak pada harga Bitcoin yang berada di sekitar angka 30.000 dolar ya pada saat artikel ini ditulis, dan menurut Mauricio Di Bartolomeo, salah satu pendiri platform pinjaman kripto Ledn, para pedagang dan investor mengharapkan SEC untuk mengambil semua waktu yang mereka bisa. Dengan keputusan hari ini berdampak rendah dalam hal ekspektasi pasar. SEC masih memiliki 2 tenggat waktu sebelum keputusan akhir dibuat, dan tenggat waktu ketiga untuk aplikasi ARK21 Shares akan jatuh tempo pada Januari 2024. Valkyrie memiliki aplikasi terbaru dalam antrean dengan 2 tenggat waktu yang akan datang pada bulan Januari dan Maret tahun depan. Hasil ETF Bitcoin dapat membentuk kembali landscape investasi kripto guys, dan menurut Lenka, persetujuan berpotensi membawa likuiditas lebih dari 70 miliar dolar ya ke pasar Bitcoin guys, dan kesempatan untuk berinvestasi dalam Bitcoin melalui ETF akan memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada investor biasa, karena dengan bantuan profesional mereka tidak perlu menyelami semua detail teknis dan menganalisis potensi risiko sendiri guys, katanya guys. Ya gitu, kita tunggu aja kira-kira seperti apa guys kelanjutan dari ETF spot Bitcoin ini guys, karena apapun hasilnya, keputusan yang diambil oleh SEC ini akan sangat berpengaruh sekali ya terhadap adopsi kripto, khususnya untuk Bitcoin ya, dan juga perkembangan kripto pada umumnya guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Watcher.guru, dan di sini diinformasikan ya bahwa Voyager dan juga Coinbase ini memacu ketakutan akan penjualan massal ya yang sempat ramai di perbincangan belakangan ini guys. Jadi pemberi pinjaman mata uang kripto Voyager Digital yang saat ini menghadapi kebangkrutan memulai transfer token yang signifikan ke bursa kripto Coinbase ya pada tanggal 11 Agustus guys. Jadi khususnya transfer tersebut mencakup 1.500 Ethereum senilai sekitar 2,7 juta dolar ya, dan 250 miliar Shiba Inu senilai sekitar 2,7 juta dolar menurut data dari Etherscan. Dan langkah ini telah memicu spekulasi di dalam komunitas mata uang kripto. Beberapa orang berpendapat bahwa transaksi ini mungkin merupakan pendahulu dari potensi aksi jual, dan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transfer tersebut telah secara signifikan mengurangi kepemilikan aset digital pemberi pinjaman yang tertekan yang sekarang mencapai 81,63 juta dolar guys. Transfer dieksekusi dengan interval 1 jam ini menurut data ya, dan pergerakan token yang tiba-tiba ini telah memicu diskusi tentang kemungkinan likuidasi. Namun beberapa orang dalam telah mengindikasikan bahwa Voyager dapat mengkonsolidasikan tokennya dari berbagai alamat ke alamat pusat guys. Gagasan tentang aksi jual yang akan segera terjadi mendapatkan daya tarik lebih lanjut ya dari aksi jual yang sedang berlangsung dari Voyager atas kepemilikan Shiba Inu sejak awal tahun. Pada bulan Februari, perusahaan melakukan transfer mata uang kripto dalam jumlah yang cukup besar ya, dengan total hampir 10 juta dolar. Divestasi penting ini mencakup 270 miliar token Shiba senilai 3,2 juta dolar ya. Kemudian 4,9 juta Voyager token atau VGX senilai 2,1 juta dolar, sekitar 3.050 Ethereum senilai 3 juta dolar, dan 221.000 token Chainlink senilai 1,5 juta dolar guys. Dan selain itu, pergerakan gabungan dari aset-aset ini telah menimbulkan pertanyaan menarik ya tentang niat strategis Voyager di tengah situasi keuangannya yang menantang. Jadi kita tunggu aja apakah benar nanti Voyager benar-benar mencairkan ya untuk asetnya, untuk beberapa asetnya yang tadi. Dan memang sedikit ada kepanikan dari pasar ya dari isu yang beredar untuk Voyager ini, dan ini menjadi sedikit spekulasi ya apakah keuangan dari Voyager ini sedang terguncang atau bagaimana. Nanti kita akan update lagi guys untuk perkembangannya ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan guys bahwa jadi ada misi untuk menuju ke bulan ya yang diberi nama Doge One dari Dogecoin. Ini ditetapkan untuk tanggal 15 sampai 20 November guys. Jadi menurut perkembangan terakhir, siaran pers mengkonfirmasi bahwa tanggal peluncuran untuk misi ke bulan dari Dogecoin yang diberi nama Doge One adalah tanggal 15 sampai 20 November. Misi bulan Doge One ini merupakan misi bulan komersial pertama yang dibayar penuh ya dengan token Dogecoin.
telah mengkonfirmasi tanggal peluncurannya pada 15 sampai 20 November 2023. Diumumkan ya oleh Geometric Energy Corporation atau GEC dan SpaceX pada Mei 2021, di mana misi ini akan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 sebagai bagian pendaraan dalam misi Nova-C atau IM-1, sebuah misi gabungan antara Intuitive Machines dan juga NASA. Misi DOTS-1 ini akan menyertakan satelit berbentuk kubus seberat 40 kg yang akan mengorbit bulan dan mengumpulkan informasi spesial bulan menggunakan sensor dan kamera di dalamnya. Peluncuran dari DOTS-1 ini awalnya dijadwalkan pada kuartal pertama ya di 2022 kemarin, tetapi tertunda ya karena penundaan misi dari Nova-C dari SpaceX guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira seperti apa guys untuk misi DOTS-1 ini karena cukup menarik ya. Oke, nanti kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut ke informasi yang berikutnya ya. Kita lansir dari harian Coin Journal, di mana di sini diinformasikan untuk token HBAR ini harganya melonjak ya karena FedNow ini menambahkan dukungan untuk Hedera Hashgraph ini guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, FedNow ini adalah keluaran ataupun produk yang digagas oleh The Fed dan ini menarik, di mana harga Hedera Hashgraph ini melonjak hingga di atas 0,065 dolar ya pada Senin pagi waktu AT karena mata uang kripto ini memimpin 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasarnya guys. Jadi menurut data dari CoinGecko, lonjakan harga Hedera Hashgraph ini disertai dengan peningkatan mengejutkan ya sebesar 1290% dalam volume perdagangan 24 jam pada pukul 11 pagi waktu AT dengan tekanan beli yang melihat lebih dari 224 juta dolar ya untuk token HBAR yang diperdagangkan. Mata uang kripto yang harganya sempat turun di bawah 0,060 dolar minggu lalu naik 17% dan naik pada saat artikel ini ditulis ya, dan 25% lebih tinggi selama 30 hari terakhir guys. Nah pertanyaannya, mengapa harga token HBAR ini naik guys? Jadi token asli Hedera Hashgraph ini yaitu HBAR dipompa pada beberapa kesempatan bulan lalu dan awal Agustus setelah kemitraan utama dan upaya adopsi dengan pemain utama yang lain guys. Jadi ini termasuk kemitraan dengan produsen mobil multinasional Korea Selatan yaitu Hyundai dan juga Kia yang memperkenalkan solusi kemampuan AI untuk melacak emisi karbon rantai pasokannya guys. Dan baru-baru ini juga diumumkan kemitraan dengan raksasa pembayaran global yaitu Mastercard. Penerapan HBAR di seluruh perusahaan ini membuat harganya naik ke harga tertinggi ya sejak bulan Mei, dan aksi ambil untung membawa Bulls kembali ke posisi terendah di 0,56 dolar, tetapi Bulls ingin merebut kembali posisi teratas. Dan keuntungan datang di tengah tekanan beli baru untuk HBAR setelah dukungan FedNow dari Federal Reserve untuk Drop Incorporation, di mana platform yang didukung oleh Hedera ini guys. Drop sekarang masuk dalam daftar penyedia layanan untuk program dari Federal Reserve ini. Seperti yang dilaporkan oleh Coin Journal baru-baru ini ya, FedNow diluncurkan untuk menawarkan akses pembayaran instan kepada bank dan serikat kredit, di mana Hedera di sisi lain adalah jaringan publik terdesentralisasi berdasarkan algoritma Hashgraph. Jadi menarik ya, tentu saja apalagi ini diadopsi ataupun didukung untuk FedNow ini, di mana FedNow ini akan digunakan oleh bank-bank ya dan juga serikat kredit. Ini keren banget, dan tentu saja ini akan membuat adopsi dari token HBAR itu sendiri akan semakin masif ke depannya guys. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa efeknya, dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa ada whales yang tiba-tiba bangun ya setelah tertidur selama bertahun-tahun yang memiliki aset sekitar 11,4 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin guys. Nah, ini menarik. Jadi lebih dari 11 juta dolar Bitcoin yang tidak aktif ini kembali live atau hidup. Dan pada tanggal 12 Agustus 2023 kemarin, ketika sejumlah Bitcoin sebanyak 391.305 Bitcoin senilai 111,4 juta dolar ya, sesuai dengan harga saat ini, bangkit dari masa hibernasinya yang panjang guys. Setelah Bitcoin tidur menunjukkan kategori Bitcoin yang tidak aktif di sebuah alamat dan tidak terpakai dan tidak bergerak dalam waktu yang lama. Bitcoin yang tidak aktif ini yang sering terjadi bahan intrik ya dan dugaan di antara para penggemar mata uang kripto mendapatkan label tertidur guys atau sleep karena tidak adanya perdagangan atau penggunaan aktif guys. Pergeseran yang signifikan pada aset-aset yang tidak aktif ini dapat menimbulkan riak di pasar. Jadi keberadaan wallet Bitcoin yang tertidur ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya. Pertama mungkin seperti kehilangan akses, kemudian penyimpanan jangka panjang yang disengaja, kemudian harta benda yang terlupakan atau hambatan warisan atau hukum, dan hanya keputusan strategis untuk disimpan dalam waktu
waktu yang lama. Jadi penemuan simpanan yang tertidur ini seringkali merupakan hasil kerja program pengurai blockchain khusus seperti btcparser.com yang mendeteksi pembelanjaan pada hari Sabtu tahun 2016 dan juga 2014. Kebangkitan awal terjadi pada ketinggian blok di 802.827 ya, ketika sebuah alamat yang dibuat pada bulan Maret 2016 merilis 195.795 Bitcoin senilai 5,7 juta dolar. Peristiwa penting ini terjadi melalui 4 transaksi terpisah dan semuanya ditujukan ke alamat BC1QN dalam sebuah kejadian yang aneh, di mana pengguna tersebut sebelumnya memiliki 195.795 Bitcoin Cash yang dihabiskan seluruhnya pada tanggal 7 Desember 2017. Setelah itu ya, pada tanggal 12 Agustus 2023, pada ketinggian blok 802.872 dan 802.879, kelompok 100 dan 66.589 Bitcoin ditransfer, menandai pergerakan pertama mereka sejak April 2014 guys. Dan selain itu, pada ketinggian blok yang sama, 28,93 Bitcoin dari 22 Maret 2014 dipindahkan untuk pertama kalinya ya dalam lebih dari 9 tahun guys. Keputusan untuk membelanjakan atau memindahkan Bitcoin yang tertidur dapat menjadi keputusan yang rumit ya, dan seringkali diatur oleh keadaan unik individu dan berbagai faktor yang mendasarinya. Contohnya, lonjakan nilai Bitcoin yang signifikan dapat memotivasi pemiliknya untuk menjual atau memperdagangkan kepemilikannya yang tidak aktif untuk mendapatkan keuntungan. Dan perubahan kebutuhan keuangan, kekhawatiran tentang keamanan dompet atau keinginan untuk metode penyimpanan yang lebih aman juga dapat mendorong pergerakan aset-aset ini guys. Dan pada intinya, keputusan untuk membangunkan Bitcoin yang tertidur adalah keputusan yang memiliki banyak segi yang dibentuk oleh interaksi yang rumit antara pertimbangan keuangan, hukum, pribadi, strategis, dan emosional guys. Nah ini menarik ya. Dan tentu saja kalau ada wallet yang terbangun setelah tertidur lama seperti ini ya, kadang itu memang membuat sedikit adanya riak ya ataupun kepanikan di pasar. Dan tentu saja mereka berspekulasi apakah whales ini akan segera menjual Bitcoinnya atau enggak. Ini yang menjadi ketakutan dari para investor guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira efeknya seperti apa. Dan untuk informasi hari ini kita cukupkan ya, dan nanti kita akan update lagi untuk perkembangan selanjutnya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.